Bangun pagi hari, Wulan melihat suaminya sudah ada di bawah. Dia hanya melihat ada bapak saja di sana yang sedang memegang amplop coklat di tangannya. Sepertinya mereka sedang berbicara serius. Melihat Wulan datang, Ega buru-buru menghampirinya. "Wulan, aku mau berangkat kerja. Ada pekerjaan di luar kota. Jadi pulang mungkin sangat malam. Atau mungkin malah menginap di sana. Tergantung nanti beres atau tidak pekerjaannya." "Tidak apa-apa kan? Keluar kota. Emang kuli bisa sampai keluar kota?" Tapi Wulan tidak banyak protes dan hanya mengangguk saja. "Tidak sarapan dulu mas?" "Tidak usah. Bisa di jalan saja." Ega menarik tengkuk istrinya dan mencium keningnya. Lalu dia berbisik di telinga Wulan. "Aku sayang kamu, Wulan." Ya ampun. Hati Wulan mendadak berbunga-bunga. Ini pertama kalinya Ega mengatakan itu padanya semenjak mereka menikah. Wulan sampai menunduk karena malu. "Untuk uang belanja, tadi aku taruh di bawah bantalku. Pakai saja ya buat belanja dapur ibu, sekalian buat beli bedak. Katanya bedak kamu habis kemarin." "Hehe. Iya mas, terima kasih." Selesai cipika-cipiki, Ega melangkah untuk berangkat. Masih sama seperti hari-hari kemarin. Mengendarai motor butut engkolan miliknya. Kebetulan Farhan juga keluar hendak bekerja di antar Fitri ke depan. "Heh, awas itu motor butut kamu kena mobil suamiku. Entar lecet lagi." Pekik Fitri ketika Ega hendak mengeluarkan motor yang terparkir di sebelah mobil Farhan. "Enggak kok mbak," sahut Ega. Dia mendorong motornya ke belakang, dan menunggu Farhan mengeluarkan mobilnya terlebih dahulu. Farhan sudah pergi, kini Ega sudah menghidupkan motornya. Dia menoleh dulu pada Wulan dan tersenyum. Fitri bersuara keras. "Cepetan pergi." "Ya ampun. Bising banget suara motor butut kamu itu. Mana asapnya bikin sesak," maki Fitri. Suara motor Ega memang nyaring. Belum lagi asap knalpotnya keluar banyak saat sedang dipanasi. Maklumlah, katanya belum sempat diganti oli 2 bulan ini. Ega pun tancap gas setelah melambaikan tangannya ke arah istrinya. Setelah suaminya pergi, Wulan kembali ke dalam, dan tak lama kemudian Mbak Fitri juga menyusul. Wulan bergegaslah ke belakang untuk mencuci pakaian. "Wulan, bantuin ibu dulu. Kita mau bikin kue kering untuk acara Dinda minggu besok. Kalau kue kering bisa dibikinkan lumayan. Gak harus banyak beli kue jadi," ucap ibu yang baru saja datang. Acara Dinda memang akan digelar minggu besok, jadi hari ini mereka sudah harus sibuk menyiapkan segalanya. "Ibu malah sudah sibuk dari minggu kemarin." "Aku nyuci baju Mas Ega dulu Bu." "Mbak Fitri tuh nganggur," jawab Wulan, melirik Mbak Fitri yang sedang duduk di sofa memainkan HP. "Aku ini lagi sibuk. Lagi pilih-pilih dekorasi buat pelaminan Dinda." "Kamu itu, nyuci kan bisa entar sore, kenapa?" sahutnya. "Enggak bisa. Baju Mas Ega cuma sedikit. Kemarin aku gak sempet nyuci. Nanti sore kalau dia pulang, dia gak ada ganti." "Haduh. Nasibmu Wulan. Punya suami kere amat sih," gerutu Mbak Fitri. Wulan tidak mau mendengarnya, dia lanjut ke dapur dan mencuci pakaian suaminya. Setelah selesai menjemur pakaian itu, dia berniat untuk sarapan. "Baru saja aku membuka tudung saji, ibu sudah berdiri di sampingku dan memukul tanganku. Kerja dulu baru makan. Enak saja." Ibu langsung menutup tudung saji itu kembali. "Bu, gak ada. Pokoknya kerja dulu baru makan. Kalau gak mau, beli makan di luar sana. Jangan makan masakan ibu." Hati Wulan merasa teriris mendengar ucapan ibu. Kenapa ibu begitu tega bicara seperti itu padaku? Dan seperti ini berlaku dari dulu, bahkan sebelum dia menikah.
Wulan berpikir setelah menikah, ibu akan berubah. Setidaknya suami Wulan juga membantu biaya untuk dapur dan pengobatan bapak yang harus berobat rutin setiap sebulan sekali. Tapi ternyata, malah semakin parah. Apakah aku ini bukan anak kandung ibu? Kadang Wulan menebak demikian. Ibu terlalu membedakan dia dengan Mbak Fitri dan adiknya yang bernama Dinda. Wulan terdiam. Kenapa? Gak punya duit ya? Makanya jangan sok-sokan membantah. Seru ibu. Jelas gak punya duit lah bu. Suaminya aja kerjanya gak jelas. Mana bisa kasih dia duit untuk makan? Nebeng aja bisanya. Suami istri bisanya cuma nebeng. Timpal Mbak Fitri. Dadanya terasa begitu sesak. Wulan hampir saja menangis. Tapi dia menahan sekuat tenaga dan memilih untuk lari ke kamar. Wulan menangis sesenggukan di sana. Ya Allah. Kenapa ibuku seperti itu padaku? Apa salahku? Apa karena suamiku bukan orang kaya? Bukan seperti suami Mbak Fitri yang kerja di kantoran. Bukan seperti calon Dinda yang kabarnya seorang pengusaha. Wulan meremas dadanya sendiri. Andai saja suaminya punya uang cukup, dia ingin sekali mengajaknya keluar dari rumah ini. Tidak peduli mau mengontrak sekalipun. Tapi Wulan berpikir dua kali lagi, siapa yang akan merawat bapak? Mereka semua sibuk bekerja sampai kadang melupakan bapak yang butuh perhatian khusus. Lama Wulan termenung, perutnya mulai berbunyi. Rupanya dia kelaparan. Dia mengingat jika Ega meninggalkan uang untuknya. Dia membuka bantal tempatnya tidur semalam. Ada sebuah amplop coklat yang kulihat di sana. Wulan mengambilnya dan membukanya. Mata terbelalak sempurna saat melihat uang itu. Ini banyak sekali. Wulan menghitungnya. Ada sekitar 5 jutaan. Dia berkali-kali menghitungnya. Benar, 5 juta. Wulan tengok ke kiri dan ke kanan, padahal sudah pasti tidak ada orang di kamarku. Tapi tetap saja dia celingukan. Kenapa coba? Otaknya langsung blank. Belum pernah memegang uang sebanyak ini selama hidupnya. Jadi wajar kalau sampai blank. Wulan cepat mencari HP-nya. Di mana dia menaruh tadi? Wulan mengingat-ingat dulu. Ternyata ada di sampingnya. Ya Allah. Bener-bener, deh. Wulan heran dengan diriku, padahal ada di sampingnya tapi masih dicari kemana-mana. Wulan langsung membuka HP. Apa notifikasi pesan dari Ega? Uangnya dipakai ya Wulan. Jangan ditabung. Wulan tersenyum. Itu kebiasaan Mas Ega setiap memberinya uang. Dia marah kalau Wulan menyimpan uang pemberian darinya. Katanya uang itu khusus untuk keperluan Wulan saja kalau menurut Wulan menabung itu bagus kan, untuk masa depan. Tapi kata suaminya, urusan menabung sudah jadi urusan dia. Wulan tidak boleh khawatir lagi. Dia sudah menabung katanya. Baiklah. Aku akan memakai uang ini untuk patungan. Ibu kemarin kan minta kita menyumbang untuk hajatan Dinda. Wulan membalas pesan Ega. Ternyata Ega sedang online. Dia langsung membalas pesan Wulan. Tidak usah. Tadi pagi, aku sudah kasih uang patungan kita kepada bapak. Jadi uang itu untuk kamu. Beli bedak sama sayuran. Dan buat jajan kamu. Kalau baju untuk pesta sama perhiasan nanti kita beli setelah aku pulang saja. Uangnya masih aku pegang. Hah. Wulan semakin terbelalak. Mas Ega sudah memberi uang patungan sama bapak. Terus ini, uang 5 juta untuk aku. Lalu, baju sama perhiasan masih mau beli nanti. Pikirannya langsung kemana-mana. Dari mana Mas Ega punya uang sebanyak itu? Ara dia habis gajian. Oh, iya. Mungkin saja. Kan memang sudah 1 bulan kami menikah. Wulan mulai menghitung perkiraan uang yang dimiliki Ega saat ini. 5 juta di tanganku,
5 juta di Bapak. Belum yang sekarang dipegang Mas Ega. Memang gaji kuli bangunan berapa sebulan? Wulan sedikit pusing karena menebak-nebak. Akhirnya dia turun dan keluar dari rumah. Membeli ayam geprek di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari sini. Wulan makan di sana sepuasnya dan memesan beberapa potong ayam geprek untuk ibu dan Mbak Fitri. Sebenarnya malas. Tapi biar mereka gak ngoceh saat melihat dia keluar tadi. Tapi ternyata dugaan Wulan salah. Bukannya berterima kasih dengan ayam geprek pemberianku. Ibu dan Mbak Fitri malah memarahinya habis-habisan. Sok kaya. Pakai beli-beli ayam geprek segala. Mending uangnya untuk beli beras. Tuh beras habis. Mikir dong Wulan. Kamu sama suami kamu itu setiap hari makan di sini. Wulan mengeluarkan 5 lembar uang seratusan dari dalam saku celananya, lalu dia menyodorkan di hadapan ibu. Ini untuk beli beras. Wulan langsung pergi dari hadapan mereka untuk kembali ke kamar saja. Diliriknya, ibu cepat menyambar uang itu dan memasukkan ke dalam dompetnya. Tapi mulutnya sambil mengoceh. Dari tadi coba begitu. Gak harus dimarahi dulu baru keluar duitnya. Oceh ibu. Wulan hanya menggelengkan kepala, padahal baru beberapa hari kemarin Ega menyuruhnya memberi uang belanja untuk ibu. Sedangkan Mbak Fitri dan Mas Farhan memberi uang belanja hanya sebulan sekali saat Mas Farhan gajian saja. Lalu Dinda malah sama sekali tidak pernah. Kata ibu wajar saja kalau Dinda kan meskipun bekerja tapi belum menikah, jadi tidak ada yang membantunya mencari uang. Lalu Wulan. Dulu sebelum menikah, jatah ngasih uang belanja tetap harus. Padahal Wulan hanya bekerja sebagai tukang antar roti kering buatan ibu ke toko-toko. Uang hasil bonus dari pelanggan toko yang seharusnya uang jalan Wulan, masih harus diberikan pada ibu. Ibu juga tidak pernah memberinya bagian atas kerja Wulan yang setiap hari membantunya membuat kue kering dan mengantar pesanan. Alhasil, Wulan tidak bisa membeli baju baru atau skincare seperti Mbak Fitri dan Dinda. Lama berada di kamar, Wulan jadi bosan. Dia mengambil ponselnya dan melihat ada pesan dari Ega. Matanya terbuka lebar saat melihat Ega mengirim banyak foto gaun yang sangat indah-indah. Juga sebuah perhiasan lengkap. Wulan pilih yang mana? Gaun dan perhiasan untuk acara Dinda. Wulan langsung mengetik balasan. Ini maksudnya apa? Mas Ega baru mau rencana beli atau sudah beli? Agak lama Wulan menunggu balasan dari Ega. Lalu terlihat Ega membalas pesannya. Belum. Kamu pilih dulu yang mana? Baru nanti aku beli. Jangan mas. Tidak usah. Kita sudah pesan baju couple untuk keluarga besar. Jadi jangan membeli sendiri. Wulan tidak sabar untuk mengetik balasan, jadi langsung menelponnya. Tidak tanggung-tanggung, dia melakukan panggilan video. Tapi Ega tidak mengangkat panggilannya dan malah di-reject-nya. Lalu terlihat dia mengetik pesan. Jangan Wulan. Aku sedang di kantor bos. Sebentar saja. Pinta Wulan. Entah kenapa, bukan aku curiga dengan suaminya, tapi lebih penasaran dengan kantor bos yang dikatakannya. Kan dia sedang keluar kota. Kok jadi di kantor bos? Sejak kapan kuli masuk kantor bos? Banyak sekali pertanyaan di otak Wulan. Lalu dia kembali melakukan panggilan video meskipun Ega merejectnya lagi. Wulan kembali mencoba. Mungkin karena Wulan terus-menerus melakukan itu, Ega akhirnya mengangkatnya. Dibilang jangan VC. Lagi ada tamu. Ega mengarahkan kamera belakang. Wulan bisa melihat, memang ada satu wanita cantik dan dua pria menggunakan jas di sana. Tapi Wulan lebih fokus pada tempatnya. Itu seperti sebuah ruangan yang cuk besan bagus menurutnya. Lalu Ega mengarahkan kamera depan. Wulan dapat melihat wajah Ega. Begitu terlihat tampan.
Wulan sampai hampir pangling. Baru tadi pagi dia bertemu suaminya, kok sekarang sudah lain sih? Ini Mas Ega apa bukan? Wulan melihat Ega menggerakkan tangannya, seperti memberi kode pada orang-orang di hadapannya. Dia juga bisa mendengar mereka berbicara sangat sopan pada suaminya seperti sedang berpamitan. Mereka memang siapa Mas? Wulan langsung bertanya pada Ega. Tamu perusahaan. Kok Mas yang nemuin? Wulan semakin penasaran. Ya, disuruh bos. Masa mau membantah? Ega menjawab dengan sedikit gugup. Ih, kok aneh. Mana ada sih, cuma kuli bangunan sampai disuruh nemuin tamu. Aku tidak bodoh-bodoh amat, melihat cara berpakaian mereka tadi, mereka pasti bukan orang sembarangan. Belum hilang rasa penasarannya, Wulan terkejut saat menyadari pakaian Ega yang tidak seperti tadi pagi saat dia berangkat dari rumah. Mas itu baju kamu. Kemeja warna putih, lengannya digulung sampai ke siku. Dan ada sebuah dasi yang melilit di lehernya. Wulan jadi terus memperhatikan perubahan baju suaminya. Wulan, ini aku tadi disuruh ganti sama bos. Ya sudah ya. Kerjaan belum beres. Aku harus cepat bereskan biar tidak sampai menginap. Iya. Tapi, urusan baju, terserah kamu saja. Kalau sudah pesan ya sudah. Nanti aku tinggal beliin perhiasannya saja. I love you Wulan. Mas. Wulan masih sempat memanggil. Tapi, tiba-tiba Ega sudah mematikan panggilan sebelum Wulan sempat berbicara lagi. Wulan tidak menaruh kecurigaan apapun. Sepertinya itu masuk akal kalau Ega disuruh sama bosnya. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, seorang bos bukannya punya sekretaris atau minimal asisten lah. Kenapa mesti suaminya yang disuruh? Otak Wulan mendadak tak karuan memikirkan itu. Dia sampai lelah menebak-nebak, Wulan akhirnya ketiduran sampai menjelang sore hari. Dia terbangun saat mendengar suara ketukan pintu. Ibu sudah berteriak memanggilku. Wulan tidak mau membuka pintu, dia memilih untuk lanjut mandi saja. Selesai membereskan wajah, suara ketukan pintu terdengar lagi. Wulan dongkol sekali. Wulan langsung membuka pintu berniat untuk menantang ibu. Ada apa lagi sih? Belum puas memarahi Wulan. Suara Wulan sangat keras sambil membuka pintu. Mas Ega. Matanya membulat. Ternyata suaminya yang mengetuk pintu. Mas Ega sudah pulang. Wulan segera menyambut tangannya. Bajunya sudah berganti dengan baju kemeja yang tadi pagi dia pakai dari rumah. Iya sudah. Kenapa marah-marah? Apa ada masalah? Wulan menggeleng saja. Membawa tangan Ega untuk melangkah masuk. Katanya pulang agak malam, atau malah mau menginap. Tanyanya. Untung segera beres. Jadi bisa pulang. Lagian mau menginap di sana ingat istri di rumah. Kecuali kalau kamu ikut. Pasti malah ingin menginap beberapa malam di sana. Wulan tersenyum mendengar ucapan Ega yang membuat hatinya adem. Mandi dulu ya. Tawar Wulan. Aku mandi di kerjaan tadi. Oh, ya. Ganti saja. Baru saja Wulan hendak melangkah, Ega menarik tangannya. Aku kangen Wulan. Tiba-tiba Ega pemeluknya dari belakang dengan sangat erat. Tidak biasanya dia seperti ini. Aroma tubuh Ega lagi-lagi tercium oleh Wulan. Tidak ada bau keringat. Malah begitu segar. Wulan memutar tubuhnya dan menatap suaminya. Makin lama Ega terlihat makin tampan dan keren. Wulan sampai minder. Merasa jika dia jauh dari kata cantik. Wulan. Apa hari ini ibu mengoceh lagi? Wulan tidak menjawab, hanya memasang wajah muram saja. Apa kamu masih betah tinggal di sini? Wulan langsung mendongak. Maksud Mas Ega apa? Ia bertanya seperti itu. Jangan-jangan dia yang gak betah tinggal di sini.
Tapi kalau dia tidak betah, ya wajarlah. Dia selalu diremehkan sama keluargaku. Selain bapak saja yang menghormatinya. Tapi bapak jarang mengobrol, karena dia harus selalu istirahat di dalam kamar. Memang kenapa, Mas? Tidak apa-apa. Cuma kalau kamu masih betah, ya sudah. Kalau tidak, tanyanya. Kalau tidak, ya kita pindah. Serius, Mas? Dia mengangguk. Tapi kita akan tinggal di mana? Tanyaku kembali. Di mana saja? Kan aku suamimu. Jadi aku yang akan bertanggung jawab demi kenyamanan istriku. Yang penting istriku nyaman dan betah. Hati Wulan begitu terharu. Ternyata Tuhan mencintainya. Selama ini, dia tidak mempunyai keluarga yang mengasihinya, tapi Tuhan telah mengirim seorang suami yang begitu sayang dan peduli dengannya. Seketika Wulan memeluk Ega. Mas. Wulan menangis di dadanya. Mas Ega. Aku mencintaimu. Siapapun kamu ini, aku mencintaimu, Mas.